Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam materi kuliah makroekonomika pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang pasar tenaga kerja, pengangguran, dan inflasi. Materi ini saya bagi menjadi 2 bagian dan kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu tentang konsep dasar dan pandangan klasik dari pasar tenaga kerja. Kemudian kita akan juga membahas tentang pengangguran. Pada bagian kedua nanti kita akan bahas tentang hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi yang tercermin dalam kurva Phillips. Lalu kita juga akan melihat bagaimana penawaran dan permintaan agregat terkait dengan kurva Phillips dan bagaimana peran harga-harga impor. Konsep dasar pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran adalah rasio jumlah orang yang tidak bekerja terhadap jumlah total angkatan kerja. Beberapa tipe pengangguran yang kita sudah kenal, ada pengangguran cyclical atau cyclical unemployment, yaitu peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi karena terjadinya resesi dan depresi. Kemudian pengangguran friksional, yaitu porsi pengangguran yang disebabkan pekerjaan normal pada pasar tenaga kerja, biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya masalah tidak match pekerjaan dan keterampilan dalam jangka pendek. Lalu ada pengangguran struktural, yaitu proporsi pengangguran karena perubahan struktur ekonomi yang menghasilkan hilangnya kesempatan kerja di dunia industri tertentu. Pandangan klasik tentang pasar tenaga kerja. Menurut ekonomi klasik, jumlah tenaga kerja yang diminta dan ditawarkan akan seimbang dengan cara meningkatkan atau menurunkan upah. Tidak akan ada pengangguran yang langgeng jika di atas jumlah friksional dan struktural. Kurva penawaran tenaga kerja mengilustrasikan jumlah tenaga kerja, jumlah jam kerja yang disediakan oleh rumah tangga pada setiap tingkat upah. Makin tinggi upah, makin banyak jumlah jam kerja yang akan ditawarkan. Kurva permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan pada setiap tingkat upah. Semakin tinggi upah, semakin sedikit jumlah tenaga kerja yang diminta. Ekonom klasik percaya bahwa pasar tenaga kerja akan selalu clear. Jika permintaan turun, upah keseimbangan akan turun. Seseorang yang ingin kerja pada upah W1 akan mendapatkannya. Selalu terdapat kesempatan kerja penuh. Menurut kaum klasik, upah akan menyesuaikan keseimbangan. Konsisten dengan pandangan bahwa upah akan memberi respon dengan cepat terhadap perubahan harga. Ini berarti kurva agregat supply itu vertikal. Jika kurva agregat supply vertikal, kebijakan moneter dan fiskal tidak punya pengaruh terhadap output dan pengangguran. Jadi nggak perlu adanya kebijakan pemerintah nggak perlu campur tangan. Tingkat pengangguran harus menjadi indikator yang akurat untuk menunjukkan apakah pasar tenaga kerja bekerja secara tepat. Tingkat pengangguran boleh jadi kadang-kadang tinggi meski pasar tenaga kerja bekerja dengan baik. Penjelasan tentang adanya pengangguran. Fakta bahwa orang ingin bekerja jika upah tinggi tidak berarti bahwa pasar tenaga kerja tidak jalan. Istilah sticky wages merujuk pada upah yang rigid sebagai penjelasan adanya pengangguran. Jika upah stick pada W0 ketimbang turun ke upah pada keseimbangan baru W bintang yang mengikuti pergeseran permintaan D0 ke D1,
itu akan menghasilkan pengangguran L0, L1. Satu penjelasan tentang upah yang downward sticky adalah karena perusahaan memasuki kontrak sosial atau kontrak implisit. Kontrak ini merupakan kesepakatan tidak tertulis antara pekerja dan perusahaan, di mana perusahaan tidak akan menurunkan upah. The relative wage explanation of unemployment berlaku bahwa pekerja mempertimbangkan upah mereka relatif terhadap upah pekerja lain di perusahaan dan industri lain. Sedangkan explicit contracts adalah kontrak pekerja yang menyatakan bahwa upah pekerja tidak akan berubah dengan berubahnya kondisi ekonomi, biasanya sampai 3 tahun. Cost of living adjustment atau COLAS, yaitu kontrak yang menyatakan bahwa upah akan menyesuaikan dengan biaya hidup. Semakin tinggi inflasi, akan semakin besar pula kenaikan upahnya. Jadi upah di sini akan menyesuaikan dengan inflasi. Kemudian ada konsep juga penting tentang the efficiency of wage theory. Suatu penjelasan bagi pekerja bahwa produktivitas harus dijaga dengan meningkatnya upah. Biasanya kan ada tuntutan upah. Kalau tuntutan upahnya itu dipenuhi, maka produktivitas juga harus dijaga. Jika demikian, perusahaan boleh jadi akan memberi insentif dengan membayar upah yang lebih tinggi dari upah keseimbangan. Jika perusahaan mempunyai imperfect information, mereka menetapkan upah yang salah. Upah yang berada dalam ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Karena hukum upah minimum itu menetapkan bahwa batas bawah tingkat upah dan menjelaskan paling kurang sebuah fraksi pengangguran. Sementara sekira untuk pembahasan bagian pertama sekian dulu. Nanti kita segera akan sambung dengan bagian yang kedua.